Moshi Moshi, selamat datang di YouTube channel Miss Hana Sora, channel keduanya Sora untuk pembacaan kartu tarot. Apa kabar kamu hari ini? Semoga pasti kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan positif ya. Hari ini kita akan mulai lagi pembacaannya. Namun untuk kamu yang belum subscribe YouTube channelnya Sora, silahkan di subscribe. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Hari ini kita akan membahas tentang sebuah tema, yaitu putar balik dia kembali karena takut kehilanganmu ya. Jadi ada seseorang yang tadinya mungkin udah pergi ya, tapi sekarang putar balik jalannya, dia mau kembali karena dia takut kehilangan kamu. Seorang akan ingetin bahwa ini pembacaan untuk banyak orang, jadi belum tentu cocok sama kamu, belum tentu resonan sama kamu ya. Ambil yang positif, buang yang negatif dari video ini teman-teman. Dan memang nggak mungkin bisa mengcover semua orang. Cek-cekin semua video di channel ini karena tidak mengenal batasan waktu, atau bisa personal reading di Instagram Sora @sora_tarot untuk energi yang terfokus hanya untuk kamu. Ayo teman-teman, kita lihat ada energi seperti apa. Oke? Saat ini yang terlihat adalah orang ini itu lagi teringat-ingat terus soal kamu. Ya, kenapa? Salah satunya adalah begitu banyak lagu atau begitu banyak musik yang dia dengarkan, itu seperti membawa memori dia kembali ke arah kamu, dan lagu-lagu itu juga berisi lirik-lirik, berisi kata-kata yang seperti menjadi inspirasi soal koneksi kalian, hubungan kalian, kerinduan hati ya. Dan mungkin lagu itu juga mungkin berisi lirik-lirik atau kata-kata yang mengingatkan dia bahwa betapa berartinya seseorang ketika dicintai, betapa nanti kalau sudah terlambat tidak bisa lagi dimiliki, tidak bisa lagi dipunyai. Jadi kata-kata di lagu itu menjadi sesuatu yang kuat bermain di dalam energi memori pikirannya dia. Ya, jadi lagu itu malah menjadi salah satu trigger teman-teman untuk membuat dia itu putar balik, cari jalan untuk kembali ke kamu. Oke? Nah, energi ini juga sangat-sangat kuat ya. Kalau Sora lihat, ada energi yang sangat kuat ya, yang menarik dia kembali ke kamu. Jadi ada seperti dia itu merasa ada tarikan energi, ada sesuatu yang berkoneksi, ada sesuatu yang memantau gitu ya. Energi yang sangat kuat ya, yang membuat dia itu tertarik ke arah kamu gitu ya. Dan ada energi yang dia serasa kalian itu masih saling mengamati satu dengan yang lain. Apalagi sangat mungkin akhir-akhir ini teman-teman, banyak dari kalian yang berasa kok aku merasa energi dia tuh deket banget sama aku ya, karena memang orang ini sedang lagi rajin memantau kamu gitu ya. Orang ini itu adalah orang yang tertutup, mungkin sekali tidak gampang untuk dia membuka hati dan pikirannya dia, dan dia tidak gampang untuk menunjukkan perasaan terdalam dia sama kamu ya teman-teman. Jadi kayak tidak menunjukkan perasaan dia yang terdalam. Orang ini memang penuh misteri teman-teman ya. Jadi orang ini itu bisa kelihatan saja diam, tapi sebenarnya di perasaan dia yang terdalam banyak pergejolakan jiwa ya. Dan orang ini memang secara nyata gitu ya, punya energi kerinduan sama kamu yang sangat besar. Dia sangat mungkin rindu kehadiran kamu secara fisik gitu ya, ataupun secara energi. Jadi orang ini tuh memikirkan kamu sangat-sangat intens ya. Dan kalau yang Sora lihat, orang itu merasa banget ya di sini, kalau Sora lihat butuh energi untuk merasa nyaman dan aman. Dan ketika tidak ada kamu, dia itu kehilangan perasaan aman, kehilangan perasaan nyaman, kehilangan perasaan yang bisa bikin dia itu jadinya tenang gitu ya. Kamu tuh kayak bawa energi cahaya yang buat dia itu tenang dan nyaman. Sekarang orang ini banyak ketakutan, banyak kekhawatiran ya. Dia takut kamu sudah menutup pintu untuk berkomunikasi lagi sama dia. Dia takut kamu sudah menutup pintu untuk memberikan kesempatan hubungan ini untuk masih bisa berlanjut. Dia takut kamu sudah diambil orang. Dia takut akan penolakan. Kenapa? Karena ini jelas ada energi di mana orang ini mungkin berawal berpikir kalau dia bisa mendapatkan rumput tetangga lebih hijau daripada rumput sendiri. Mungkin saja orang ini tergoda melihat yang lain, tergoda hatinya mungkin dekat sama yang lain dan sebagainya. Tapi pada akhirnya gitu ya, dia segala sesuatu itu tidak seperti iming-imingnya, segala sesuatu itu tidak seperti apa yang kelihatannya ya. Jadi tergoda sama yang lain, tapi sekarang menyesali sendiri kenapa kok aku tergoda gitu ya. Karena kalau yang Sora lihat,
batinnya itu mendapatkan suatu pencerahan, batinnya itu mendapatkan satu perasaan gitu ya, bahwa semua kejadian itu ada seperti lilin yang memberikan dia banyak pencerahan, teman-teman. Setiap kejadian itu membawakan dia kepada satu pembelajaran bahwa ternyata hubungan itu tidak segampang dan tidak semudah melihat yang lain pasti lebih baik ya. Dan kalau Sora lihat, dia mulai punya banyak perasaan khawatir, mulai banyak khawatir kalau dia harus menghadapi segala sesuatu itu sendirian tanpa kamu. Artinya orang ini memang punya energi, dia tuh punya satu keterbutuhan yang kuat, kemelekatan yang sangat kuat. Apalagi banyak pertanda-pertanda batin yang kuat dia rasakan ketika bersama dengan kamu. Di sini banyak pertanda batin yang kalau Sora lihat itu menandakan kalau kalian itu terhubung dan kalian itu terkoneksi, teman-teman. Di sini ya, di sini banyak pertanda batin, banyak pertanda-pertanda yang tidak bisa dia pungkiri lagi ya. Dan orang ini ya menjauh dari kamu ya, berpikir bisa mencoba hal-hal lain, bisa mau tahu hal-hal lain gitu ya. Tetapi ternyata ketika dia sudah nyobain hal-hal lain, ternyata yang dia rasakan itu adalah menjauh dari kamu, malah ada kesepian, ada kekosongan gitu ya. Walaupun mungkin ada hal yang terkesan baru ya, mungkin menghempas suatu kebosanan, teman-teman gitu ya. Tapi ternyata jadi player pun ketemu sama kamu ya, orang ini mungkin cenderung player, cenderung memang banyak tebar pesona sini dan sana. Tapi pada akhirnya sekarang dia tidak pernah menyangka sekarang senjata makan tuan ya. Dia pikir awalnya main-main, dia bisa lupain kamu, tapi sekarang ternyata hatinya dia itu terikat banget sama kamu. Di sini memang ada ikatan yang kuat di antara kalian. Ada ikatan batin, ada ikatan spiritual, teman-teman ya. Dan kalau Sora lihat, orang ini itu memang banyak yang belum siap sama konsep yang namanya pernikahan, entah apapun itu statusnya ya. Bahwa udah nikah kayak, baru mau ke arah pernikahan kayak, memang orang ini itu punya masalah dengan itu ya, punya masalah dengan, karena ketika sudah ngomongin pernikahan, apalagi secara legalitas hukum, itu kan ada kewajiban dan tidak mudah untuk pergi atau menyudahi begitu saja. Urusannya lebih rumit ya, teman-teman. Ada ini dan itu gitu ya. Dan kalau Sora lihat di sini, orang ini selama ini banyak menyembunyikan, banyak nggak terbuka gitu ya, teman-teman, dari kamu. Jadi banyak apa ya Sora bilangnya ya, banyak hal-hal yang dia tidak sepenuhnya terbuka ya. Jadi mungkin banget di sini banyak rahasia yang selama ini disembunyikan, tidak mau dibuka, penuh dengan hal-hal yang dirahasiain gitu loh. Memangnya kenapa sih dia penuh dengan rahasia, teman-teman? Satu, kalau Sora lihat di sini itu dia tuh kayak takut gitu ya. Segala apa yang dia pikirin, segala hal yang dia ada di kepalanya dia tuh takut kalau ada apa-apa itu akan dijadikan senjata untuk menyerang dia. Dan kalau Sora di sini ada situasi dia tuh sering ngerasa sulit percaya sama orang lain ya, teman-teman. Dan apalagi di sini ya, banyak dari dia itu yang kalau Sora lihat itu banyak tekanannya gitu ya, banyak tekanan, banyak masalah. Jadi cara berpikir dia pun banyak yang tidak sepenuhnya siap atau dewasa. Kalau yang Sora lihat di sini ya, cara pikirnya dia itu masih berusaha untuk memikirkan banyak hal. Jadi kayak nggak konsen gitu ya. Banyak hal yang terburu-buru, banyak hal yang seperti menggebu-gebu berlebihan gitu ya, teman-teman. Dan kalau Sora lihat di sini, dia itu kayak masih berusaha bertahan. Mungkin sekali dia belum siap benar-benar dengan segala sesuatu yang berubah ya. Otomatis kalau sudah ada pernikahan, komitmen lebih ya, segala sesuatu tuh berubah. Jadi kayak orang ini tuh belum siap untuk yang namanya perubahan. Tapi dia itu senang mencari yang namanya kebahagiaan. Orang ini putar balik itu kuat banget, energinya pingin merekonsiliasi, pingin membangun lagi kembali relasi sama kamu. Ya, itu sangat kuat, itu loh ya. Kenapa? Karena memang yang tadi Sora udah bilang, sumber kebahagiaan itu adanya di kamu, teman-teman. Salah satu sumber kebahagiaan terbesar dia adanya di kamu. Dan kalau yang Sora lihat di sini,
Dia itu punya masalah dengan kemelekatan ya, entah dia itu masih kecanduan hal-hal yang gak baik ya, seperti mungkin seks bebas, mungkin masih suka player ini dan itu, kan kebebasan itu juga bisa menjadi adiksi ya, gitu loh. Mungkin apapun itulah ya, minum-minuman, merokok secara berlebihan gitu ya, dan kecanduan-kecanduan lain. Tapi di sisi lain teman-teman, dia juga punya satu obsesi sama kamu yang nggak bisa dilepasin. Di sini ada koneksi twin flame yang kuat, energi terhubung yang sangat kuat kalau Sora lihat ya. Tuh. Sehingga apa yang kamu rasain itu juga dia rasain teman-teman. Ya, yang dia rasain saat ini, dia itu seperti ada energi pingin memburu kamu, pingin energi bergerak ke arah kamu ya. Sementara bagaimana energi kamu ke dia? Energi kamu itu sebenarnya lagi banyak menenung. Apakah memang hubungan ini benar-benar udah nggak bisa diusahakan? Apakah memang benar-benar hubungan ini harus berakhir? Gitu ya. Banyak perenungan karena kamu sudah banyak memberikan di sini ya teman-teman. Jadi kayak banyak hal yang kamu jadikan pertimbangan. Saat ini kalian berdua sedang berusaha untuk nenangin hati, pikiran, jiwa ya, berusaha untuk berpikir apakah memang perpisahan menjadi sesuatu yang terbaik gitu ya. Kenapa dia mau putar arah, teman-teman? Orang ini juga banyak banget kepengaruh. Sebelumnya banyak kepengaruh sama omongan dari luar, dari lingkungannya. Jadi makanya dia kenapa mengambil keputusan itu pun banyak yang berubah-ubah kesannya. Karena memang orangnya gampang terpengaruh, teman-teman. Dan ada yang beberapa punya situasi keuangan yang mungkin juga tidak benar-benar baik gitu ya. Jadi mempengaruhi gitu loh ya. Jadi punya banyak kekhawatiran. Jadi situasinya memang banyak hal gitu ya. Khawatir secara keuangan. Ini aku nggak ambil karena banyak. Lalu di sini soal keuangan juga masih banyak yang belum kelar gitu ya. Tapi ternyata energi dari dia masih mengagumi kamu, dia butuh keberadaan kamu, dia juga nggak rela kalau kamu pergi, itu tidak bisa dibuang dari dalam dirinya dia. Ya. Ternyata energi kalau harus pisah selamanya itu dia nggak bisa lepasin itu. Dia ternyata masih sering stalkingin kamu. Ya dia sibuk juga mantauin kamu gitu loh ya, sambil ngeliatin kamu sekarang gimana. Kita lihat isi batinnya teman-teman. Yang pertama, kalau Sora lihat dia itu kayak seperti dapat energi pencerahan ya, kayak dia itu terbuka pikirannya untuk tidak terpengaruh apa kata orang lain gitu ya. Jadi orang ini tuh sering banyak berubah-ubah karena salah satunya tuh banyak input dari orang lain dan sebagainya. Itu mempengaruhi cara berpikirnya dia teman-teman ya. Jadi dia tuh sadar banyak dari mereka juga yang kepengaruh sama dari luar gitu ya. Siapapun itu ya lingkungannya, aku nggak bisa bilang tuh siapa, mungkin temannya, mungkin keluarganya ya, yang mana mungkin juga yang mempengaruhi sikap-sikap buruk dia itu juga bisa. Oke, sebentar kita lanjutin ya. Orang ini itu ngerasa ya, dia itu lebih nyaman kalau sama orang-orang dekatnya dia. Kamu tuh sudah seperti anggota keluarga dia sendiri yang dia ngerasa nyaman kalau dekat sama kamu ya. Dan dia belajar untuk jadi lebih tegas ya teman-teman gitu loh. Ketika dia itu jauh dari kamu, dia belajar untuk lebih tegas melihat apa yang dia mauin, apa yang kenyataan dia inginkan gitu ya teman-teman. Karena ada kebenaran-kebenaran yang akhirnya terbungkap soal koneksi kalian gitu loh ya. Dan dia tuh ngerasa koneksinya sangat kuat ya, dan ada koneksi secara emosi, secara intelektual teman-teman ya. Dan ketika kalian punya satu perbedaan dalam cara berpikir dan sebagainya, sebelumnya dia ngerasa dia sangat-sangat terlalu emosional dalam menanggapi segala sesuatu sama kamu ya, sangat reaktif sebelumnya ya. Tapi koneksi sama kamu itu membuat dia tersadarkan kalau kalian punya api asmara, punya ikatan jiwa, dan ada ikatan jalan takdir di sana, dan jiwa dan tubuhnya semuanya sangat menginginkan kamu ya. Dan kalau Sora lihat, orang ini sedang berusaha juga untuk membangun finansial dia ya, dengan harapan apa? Ketika finansial dia lebih baik, dia bisa punya masa depan sama kamu ya. Kalau sebelumnya dia banyak banget ngejar hal-hal yang dari luar teman-teman, dia sekarang kayak juga mau lebih ngejar ke dalam dirinya sendiri, yaitu soal koneksi dia sama kamu ya. Dan kalau Sora lihat, dia sekarang lebih realistis untuk tahu
perasaan dia sama kamu gimana, bagaimana kalau pandainya perasaan itu nggak pernah bisa berubah seperti apa, bagaimana perjuangan cinta sebenarnya harus seperti apa ya teman-teman. Karena orang ini tersadar kesalahan terbesar dia menghilang dari kamu, ya nggak ada kabar, hilang begitu aja gitu ya teman-teman. Ya, dan sekarang dia tahu kesempatan dia itu benar-benar seperti suatu gambling ya. Dia nggak tahu dia bisa dapat kesempatan atau enggak gitu ya teman-teman dari kamu gitu ya. Karena dia ngerasa kayak mungkin sekali ya kamu tuh udah nggak mau sama dia. Tapi romansa, perasaan romansa yang ada di dalam dirinya dia itu sangat kuat ke kamu teman-teman ya. Karena gimana pun juga, kenapa dia nggak yakin, dia sudah pernah mematahkan kepercayaan kamu. Sesuatu yang sudah pernah dipatahkan ya susah untuk ditumbuhkan kembali ya. Namun kalau Sora lihat ya, dia itu menyadari masalahnya dia ada di mana gitu ya. Di sini ada satu pembelajaran, ada satu perasaan romansa sama kamu itu membuat dia sadar bahwa dia itu banyak dari sisinya dia yang bermasalah gitu loh ya. Yang dia inginkan dari hubungan ini ke depannya. Teman-teman, kalau Sora di sini dia tuh jelas ya, ingin rekonsiliasi, ingin ada kembalinya situasi itu jadi lebih baik ya, pengen meninggalkan yang lama, kita nggak usah bahas, mari kita sama-sama membuat sesuatu yang baru. Dia pengen fokus lagi teman-teman, membangun hubungan sama kamu gitu ya. Karena di sini ada perjuangan ya, ada perasaan yang tidak bisa dia lepaskan begitu saja. Karena memang ya energi dia ke kamu itu dalam diemnya kamu, dia masih merasa koneksi kalian sangat kuat ya. Jadi orang ini pingin perlahan-lahan membuat situasi lebih baik ya, pingin berkoneksi lagi sama kamu gitu. Tapi selalu pertanyaannya, Kak Sora nanti dia gimana, nanti dia kumat lagi nggak gitu kan ya. Oke, di sini teman-teman ada energi soulmate atau energi level everlasting. Artinya apa? Sangat mungkin banget perjalanan percintaan kalian akan menjadi sesuatu yang abadi. Artinya di sini ada energi ketegasan juga yang akan datang ya teman-teman, dan energi pemulihan yang pelan-pelan bertumbuh. Ini bukan aku yang bilang, ini kartunya yang aku bacakan energi apa adanya. Namun otomatis ya teman-teman, segala sesuatu itu kan juga tidak instan ya teman-teman. Tapi energi romansa yang bersemi kembali itu jelas kuat ya. Bagaimana caranya dia kembali ke kamu itu adalah suatu proses ya teman-teman. Tapi kalau yang Sora lihat ya, dia mencari keberadaan kamu tuh ya. Paling tidak dia berharap dia mantauin dulu ya teman-teman. Kalau Sora, dia tipenya mantau. Ketika dia lihat keadaan dan situasi cukup bagus, dia akan baru bisa bergerak untuk datang ke kamu. Jadi tipenya itu memang memantau situasi dan keadaan. Tuh teman-teman, di sini dia tidak mau lagi pasif, dia akan menunjukkan pengorbanan dia akan mengambil aksi nyata untuk membuat hubungan ini lebih solid. Jadi kalau Sora di sini akan ada energi kedatangan, pertemuan fisik. Jadi energinya itu akan dia realisasikan jadi energi nyata gitu ya. Jadi nggak energi yang ngambang-ngambang lagi. Ini hanya masalah waktu untuk dia realisasikan itu, oke? Dan kalau Sora lihat di sini, dia nyesel atas segala perdebatan di antara kalian gitu ya. Tapi kalau Sora lihat, sangat mungkin sekali potensi hubungan ini bisa membaik ke depannya secara perlahan. Nasihat buat kamunya cuma satu ya teman-teman. Kalau kamu merasa memang ada perjuangan yang memang bisa diperjuangkan di sini, ya itu yang bisa kamu yang tentukan. Kalau Sora di sini pun kamu masih mau, sebenarnya banyak yang masih berkeinginan gitu ya. Tuh. Di sini ada energi keseimbangan teman-teman. Sebenarnya memang kamu dan dia itu saling mengisi energinya. Jadi kan Divine Feminine itu juga ngomongin soal kelembutan dan intuisi ya teman-teman. Jadi berikutnya adalah kamu bisa banyak pakai intuisi kamu. Dan mungkin untuk intuisi kamu untuk lebih fokus ya, silakan bersihkan cakra-cakra kamu dengan titik dari gelang clear quartz ini. Sesuai dengan namanya, berfungsi untuk membersihkan energi negatif dari titik-titik cakra ya. Kalau energi kamu ke blocking teman-teman, itu bukan cuman yang sakit, itu bukan cuma fisik, bukan cuman energi, bisa juga fisik kamu ya, jadi gampang capek kayak gitu ya, selalu merasa badannya nggak fit gitu ya teman-teman. Dan juga tujuan akhirnya nanti adalah supaya kamu nggak ngambang, kamu bisa grounding, energi kamu bagus, hal-hal baik datang dalam hidup kamu supaya lebih clear gitu ya.
Oke, karena ini bukan kristal biasa, sudah Sora booster dengan energi healing. Jadi yang kamu beli itu bukan cuma gelangnya, kamu beli programnya juga. Sepasang kalau belinya di Instagram Sora @sora_tarot itu 240.000. Nambah lebih tinggi, 20 ribuan lebih, itu karena ada pajak potongan komisi dari Tokopedia. Itu makanya kalau kamu yang nggak punya Telegram, silakan langsung check out aja di Tokopedia. Itu udah paling gampang, oke? Atau bisa langsung ke Instagram Sora, ya. Ini kemungkinan besar Sora nggak bisa janji di restock. Bulan adalah lambang pengharapan, bulan adalah lambang dari perubahan, bintang lambang dari harapan dan positivity. Ini cantik banget. Kalau kamu nggak punya rugi, kamu juga bisa beliin untuk orang-orang terkasih ya teman-teman. Ini nggak ada bentrok-bentrokan ya. Tapi dua ini buat dipakai buat satu orang ya. Kemarin ada yang tulis di kolom komentar, Sora kemarin lupa jawabin. Ada yang kayak satu buat anaknya, satu buat dia. Sora nggak saran. Karena ini dua itu untuk satu orang harusnya gitu loh ya. Jadi nanti energinya nggak maksimal hasilnya buat kamu pakai gitu loh. Ini dua dijadiin satu buat seseorang untuk satu orang yang sama ya. Nanti kan ada instruksi juga untuk meresonansikan energinya. Oke? Kalau masih mau tanya-tanya boleh di kolom komentar bawah atau di IG Sora ya. Kita sekarang lihat ya, kemungkinan besar ada zodiak apa yang terungkap di sini teman-teman. Dicek ya, Sun, Moon, Rising, Venus atau sifat dari astrologi kamu. Aquarius, Scorpio, Pisces, Cancer, Pisces, dan Leo. Oke, dicek ya, Sun, Moon, Rising, Venus atau sifat dari astrologi itu sendiri. Oke, dan sekarang kita coba untuk energi dari astrologinya. Oke, kita lihat dulu. Teman-teman yang kepingin personal reading, pingin beli kartu, pingin belajar baca kartu gitu ya, silahkan di Instagram Sora @sora_tarot. Oke, kita coba lihat di sini. Oke, nah, oke. PCNX DDYE EVNI OBAC 1, 2, 3 pause. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Kalau ada kekurangan atau kesalahan kata, Sora minta maaf. Sora doakan yang terbaik untuk kamu. Ambil yang positif, buang yang negatif dari video ini ya teman-teman. Dan yang pastinya main juga ke channel kedua Sora, channel pertama Sora di Sora and Tarot ya. Bijak sebelum melangkah. Sampai kita ketemu di pembacaan berikutnya. Bye bye.